berkata sopan, berkata sopan. Ada lagi apa ini? Atau tanggung jawab dengan tugas yang kita kerjakan. Apa lagi? Betul, belajar dengan mandiri. Nah, ini nanti anak-anak pilih salah satu, anak-anak pilih satu keyakinan kelas yang mana. Terus nanti boleh ditempel di sini di gambar kereta api sini. Nanti anak-anak maju satu persatu, terus nanti kita tempelkan di sini. Kita akan sepakati bersama. Oke? Berkata sopan. Siapa lagi? Mbak Isna. Ya, siap belajar. Bangunmu, pilih. Apa itu?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Ketua Gugus 3, yang kami hormati Ibu Kepala TK PKK Giri Panggung, Bapak Ibu Guru TK Gugus 3 Kecamatan Tebus yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu di acara pertemuan Gugus 3 dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Tak lupa salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankanlah sebelum acara dimulai saya membacakan susunan pada acara hari ini. Untuk acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua adalah sambutan dari Ibu Ketua Gugus 3, kemudian acara yang ketiga adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah TK PKK Giri Panggung. Kemudian acara keempat adalah acara pengimbasan dari CGP Angkatan 7 tentang budaya positif. Kemudian acara yang terakhir atau acara yang kelima adalah penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk acara pertama pembukaan, sebelum kegiatan ini kita mulai, marilah kita buka dulu dengan membaca bismillah untuk yang menganut agama Islam. Kemudian untuk yang beragama lain kami mohon untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita lanjutkan untuk acara yang kedua, yaitu sambutan dari Ketua Gugus 3. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada diri saya. Kami ucapkan selamat siang kepada Bapak Ibu Gugus 3 yang telah menghadiri acara gugus pada siang hari ini, yang nantinya akan diisi pembebasan oleh Ibu Tatik Supatina. Kami ucapkan selamat kepada Ibu Tatik Supatina yang telah mengikuti pada Angkatan 7. Semangat kepada Ibu Tatik, semoga selesai dengan sukses sesuai harapan. Amin. Untuk selanjutnya kegiatan gugus, mari kita laksanakan sesuai jadwal rutin seperti biasa, yang nantinya akan diisi oleh semua teman-teman guru untuk pembahasan apa yang perlu dibahas pada setiap pertemuan gugus. Untuk selanjutnya nanti setelah diisi Bu Tatik Supatina untuk pengimbasan budaya positif sepenuhnya kepada Ibu Tatik Supatina, kami persilahkan dan kami sangat terima kasih sekali kepada Ibu Tatik Supatina yang telah mengisi
pada kegiatan gugus pada hari ini dan kami ucapkan sekali lagi selamat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kami ucapkan terima kasih waktu dan tempat kami aturkan kepada Ibu pembawa acara. Monggo matur nuwun. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Ketua Gugus atas arahan dan bimbingannya untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian acara selanjutnya, acara yang ketiga yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah TK PKK Giri Panggung. Waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua Gugus 3, yang kami hormati Ibu dan Bapak Kepala Sekolah Gugus TK Kapanewon Tepus dan juga guru-guru Gugus 3 Kapanewon Tepus yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada siang hari ini kita diberi kesehatan sehingga kita masih bisa berkumpul di TK PKK 2 Giri Panggung dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, dan kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir. Di sini kami mengucapkan selamat datang pada semua kepala sekolah dan guru-guru Gugus 3 Kapanewon Tepus yang telah bisa menghadiri acara gugus ini. Mudah-mudahan nanti di acara gugus ini bisa mendapatkan pengalaman ataupun materi baru dari ibu-ibu guru yang lainnya gitu. Di sini juga perlu kami sampaikan, di dalam acara gugus nanti kita juga akan mendengarkan ataupun kita ada acara pembahasan dari CGP Angkatan 7, yaitu dari Bu Tati Supartinah yang akan menjelaskan tentang budaya positif di kegiatan CGP. Nah, di sini Bu Tati sudah melalui tahapan CGP itu di modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Nah, yang nantinya akan disampaikan oleh Bu Tati yang lebih banyak lagi, dan mungkin di sekolah juga sudah kita terapkan untuk budaya positif itu sudah diimplementasikan di sekolah kami. Jadi nanti Bu Tati khususnya itu bisa istilahnya menularkan kepada teman-temannya, kepada teman-teman guru yang mana di sekolah lain belum ada CGP-nya, nanti bisa kita tularkan hasil dari selama kegiatan atau pembelajaran sampai di modul 1.4 tersebut. Dan juga kami menghaturkan terima kasih sekali kepada Bu Partina yang mana ataupun sampai saat ini selalu semangat untuk mengikuti CGP. Mudah-mudahan kedepannya bisa terus berjalan lancar, diberi kesehatan sehingga bisa melalui program melalui tahap-tahap ke modul selanjutnya. Mungkin dari sekolah kami kita bertiga, karena di sekolah kami bertiga kita bisa memberi motivasi ataupun bantuan secara pemikiran seperti itu, dan juga untuk Bu Tati yang nantinya semoga juga selalu bisa menerapkan
hasil pembelajaran di guru penggerak tersebut, dan mudah-mudahan juga sekolah kami juga bisa merubah dari apa yang kemarin kita pembelajaran yang seperti apa, kemudian Bu Tati sudah mengikuti CGT sudah berubah menjadi yang lebih baik. Nah, untuk yang selanjutnya mungkin mohon maaf tadi sampai kelewat. Mohon maaf untuk ibu-ibu bapak semua di sini. Kami tidak bisa menyediakan papan yang sebaik mungkin, hanya ala kadarnya saja. Monggo karena di hadapan bapak ibu sudah ada minum sinambi minum, maka pun lajengaken saking Bu Tati Supartena. Mungkin dari saya sedikit sambutan, banyak kurangnya mohon maaf. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah TK PKK Giripati. Kita lanjutkan deh Bapak Ibu untuk acara selanjutnya atau acara yang keempat, yaitu acara pengimbasan dari CGP Angkatan 7 tentang budaya positif pada modul 1.4 kepada Bu Tati Supartena. Monggo waktu dan tempat kami persilakan. Semangat Bu Tati. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya pada kesempatan hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua Gugus 3 Kapangawan Tepus, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah TK 2T Panggung, dan teman-teman guru gugus 3 yang saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk acara pertemuan gugus ini sekaligus pengimbasan dengan keadaan sehat walafiat. Teman-teman yang berbahagia, perkenankan saya berada di sini. Saya ingin mendefinisikan hasil dari kegiatan di program guru penggerak saya di angkatan 7 ini. Maaf, bukan berarti di sini saya ingin menggurui teman-teman semua, tetapi saya semata-mata hanya ingin berbagi atau menyatukan pemahaman tentang budaya positif yang ada di modul program guru penggerak yang saya ikuti. Teman-teman yang berbahagia, selanjutnya langsung saja ya. Saya akan menyampaikan budaya positif. Nanti di sini kita akan berbagi apa tuh budaya positif itu, bagaimana penerapan budaya positif itu sekolah, apa isinya, dan bagaimana penerapannya kepada anak-anak. Gitu. Ini sebagai judul saja.
datang pada Ibu Guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin di sekolah kita tercinta. Di sini ada konsep modul budaya positif. Ada beberapa konsep utama modul budaya positif, yaitu yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan ketujuh, segitiga restitusi. Lalu, selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini teman-teman saya kira sudah semuanya paham ya dengan profil pelajar Pancasila. Ini tidak asing lagi bagi kita sebagai guru untuk mendidik anak-anak di sekolah. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Di sini ada disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Terkadang ini kalau adanya disiplin itu kita merasa tidak nyaman. Ada lagi ini sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak didik yang memiliki disiplin positif diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta membudayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokokan, ancaman, atau hukuman. Itu salah satu dari disiplin positif untuk anak. Nah, jadi kita untuk disiplin anak ini sangat penting. Selanjutnya ini ada kebutuhan dasar manusia. Poin yang ketiga itu ada kebutuhan dasar manusia. Apa saja itu kebutuhan dasar manusia? Yang seperti yang kita alami sehari-hari sama. Ini adanya bertahan hidup, kasih sayang dan diterima, penguasaan, kebebasan, serta kesenangan. Selanjutnya, ini ada disiplin positif dengan identitas gagal. Ternyata disiplin itu ada identitas gagalnya. Apa itu identitas gagalnya? Itu adanya. Apa itu disiplin dengan identitas gagal? Itu adanya hukuman. Bagaimana dengan adanya hukuman ini? Bagaimana dengan hukuman yang diterapkan untuk anak? Ini ternyata sangat menyakitkan, tidak nyaman. Murid merasa takut, merasa memaksa. Murid menyembunyikan kesalahan. Murid menjadi rendah diri. Dengan adanya hukuman kepada anak itu, ternyata anak itu
tidak nyaman, merasa takut, memaksa, seolah-olah itu memaksa adanya hukuman itu. Murid menyembunyikan kesalahan. Dengan dia itu berbuat salah, anak itu menyembunyikan kesalahannya karena takut akan adanya hukuman. Terus murid menjadi rendah diri. Dengan adanya hukuman, anak itu akan merasa dirinya itu rendah dan merasa takut. Seperti itu. Selanjutnya adanya penghargaan. Ternyata adanya identitas gagal, disiplin dengan identitas gagal itu adanya hukuman dan penghargaan. Padahal kita sering memberikan penghargaan kepada anak, walaupun penghargaan itu hanya sebuah apresiasi. Kadang mungkin kita memberikan sesuatu walaupun hanya memberi bintang kepada anak, itu ternyata kita itu memberikan penghargaan itu merupakan identitas yang gagal. Ya, tidak efektif. Ya, merusak hubungan sifat iri. Kenapa ini kok merusak hubungan sifat iri? Ya, karena kalau adanya penghargaan, teman saya diberikan penghargaan, terus saya tidak diberikan penghargaan, itu yang membuat iri anak. Lalu mematikan kreativitas. Anak hanya berkreativitas, mau berkreativitas hanya karena adanya penghargaan. Kalau tidak ada penghargaan, anak tidak akan berkreatif, tidak mau berkreatif, tidak akan mau mengembangkan kreativitasnya. Dia hanya berkreatif karena adanya penghargaan. Selanjutnya hukuman dengan sistem ranking. Kalau di jenjang kita di TK itu belum adanya ranking ya. Mungkin ini kalau ranking itu mungkin dari jenjang SD, selanjutnya itu masih dengan jenjang TK kita belum menggunakan ranking. Biasanya kita hanya memberikan apresiasi, terus memberikan bintang. Selanjutnya merampas hak menghargai dirinya. Dia itu merasa dirinya rendah karena saya itu tidak bisa karena tidak mendapatkan penghargaan dari guru. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Kalau yang tadi ada identitas gagal, sekarang ada disiplin, konsep disiplin dengan identitas sukses. Ada apa saja ini? Adanya konsekuensi. Nah, konsekuensi sendiri bagaimana? Adanya penguatan jangka pendek. Perlu memonitoring berkelanjutan. Stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ini dengan konsekuensi sukses. Kemudian restitusi. Nah, ini adanya restitusi. Apa itu? Isinya itu murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Anak itu merasa mempunyai tanggung jawab dari perilakunya yang dilakukan. Terus fokus pada pemecahan masalah dengan jangka pendek. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Selanjutnya, teori kontrol. Ini dirinya memegang kontrol. Jadi anak itu memegang kontrol dirinya sendiri. Kalau saya berbuat baik, apa yang harus saya lakukan? Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Anak itu mau memperbaiki kesalahannya. Dia itu akan memperbaiki kesalahannya setelah dia melakukan kesalahan. Nah, ini selanjutnya ada konsep disiplin pendekatan restitusi. Konsep disiplin pendekatan restitusi, yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Apa pengertian restitusi itu? Nah, di sini restitusi adalah proses menciptakan
kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter mereka yang lebih kuat. Ini pengertian restitusi. Kemudian ciri-cirinya apa? Ciri-ciri restitusi yaitu yang pertama, bukan menebus kesalahannya, tetapi belajar dari kesalahan. Anak itu akan menebus kesalahannya, tetapi dia itu akan belajar dari kesalahannya apa yang sudah saya lakukan. Itu sebagai pengalaman anak. Selanjutnya, memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Nah, ini apa tawaran bukan paksaan? Anak itu melakukan sesuatu itu, melakukan kebaikan itu bukan atas paksaan. Menuntun anak untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Ini adanya pengertian restitusi beserta ciri-ciri restitusi. Kemudian ini ternyata ada perbedaannya. Bagaimana perbedaannya? Contoh misalnya ini contoh kasus siswa sering berebut mainan. Kalau di jenjang kita di TK itu biasanya anak sering berebut mainan. Itu yang biasa sering terjadi. Terus biasanya anak saling berebut, tidak mau melaksanakan giliran ketika cuci tangan atau kita melaksanakan kalau kita di kegiatan ke masjid, misalnya kita akan bergilir untuk melaksanakan wudhu, itu anak kadang sulit untuk diajak bergilir. Ini adanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu hukuman? Ternyata ada hukuman ya. Hukuman yaitu guru menghukum siswa tersebut tidak boleh bermain karena kamu sudah melakukan kesalahan. Jadi kamu hari ini guru hukum. Nah, itu hukuman. Tidak boleh bermain. Guru marah dan murid menjadi takut karena guru sering marah-marah. Nah, seperti itu anak menjadi takut. Ya. Iya. Ya, seperti itu ya Bu. Kemudian konsekuensi. Bagaimana dengan konsekuensi ini? Guru memberikan konsekuensi anak bermain sendiri. Karena kamu melakukan kesalahan, kamu sekarang harus bermain sendiri, tidak boleh bersama teman-temannya. Itu konsekuensinya. Misalnya seperti itu. Terus guru sangat tegas, murid menghormati peraturan. Kamu harus menghormati peraturan. Kamu harus ini, dan ini. Itu konsekuensi. Sekarang restitusi. Nah, yang ini guru menanyakan keyakinan kelas dan dirinya membantu murid untuk menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Kalau adanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi yang kita terapkan biasanya apa ya? Kita di sekolah. Kalau dulu mungkin hukuman ya Bu. Oh ya, saya sendiri juga menerapkan hukuman. Waktu saya SD dulu sering dihukum. Nakal ya Bu, ya lumayan. Berdiri di depan kelas. Oh ya, biasanya kita menghukum anak di depan kelas ketika kita di SD ya Bu ya. Nah, selanjutnya ini ada 5 kontrol, posisi kontrol restitusi. Apa saja ini? Ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, sebagai penghukum. Nah, kita sebagai penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman.
yang keempat sebagai pemantau, dan kelima sebagai manajer. Nanti kira-kira kita sebagai apa ya harapan kita di sekolah. Nah, ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol, yaitu kasus siswa merebut mainan teman dan tidak mau membereskan mainannya kembali. Yang pertama sebagai penghukum, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan kelas, itu guru sebagai penghukum. Yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Ibu kecewa. Anak merasa bersalah dengan adanya kata-kata guru seperti itu. Yang ketiga sebagai teman, ayolah yang tertib. Kali ini tidak apa. Kamu salah. Guru juga pernah mengalami kesalahan. Sebagai pemantau, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Kemudian sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan itu? Jadi anak itu merasa terbimbing dan anak tidak merasa takut. Guru sebagai selanjutnya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Dan mengapa tidak peraturan kelas saja? Biasanya kita di sekolah menggunakan masih menggunakan peraturan kelas ya Bu. Ini ada contoh. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor? Kira-kira apa? Teman-teman? Biar aman. Ya, biar aman. Apalagi? Biasanya ada takut karena Bilang. karena ditilang. Punya uang. Ya. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kira-kira kenapa kita harus menggunakan masker dan mencuci tangan? Kesehatan. Menjaga kesehatan, iya, tidak terlalu. Selanjutnya, kegiatan pembuatan keyakinan kelas. Guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Apa saja yang kita lakukan? Berdiskusi tentang pembuatan, merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Kalau dahulu kita menggunakan peraturan, sekarang merumuskan peraturan menjadi suatu keyakinan. Kemudian keyakinan itu kita tanamkan di papan tulis. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Ya, sebelum masuk di pembentukan keyakinan kelas ini, saya juga mempunyai contoh cara pembuatan keyakinan kelas. Contoh pembuatan kelas. Ini pembuatan keyakinan kelas.
karena anak-anak kadang sulit dikondisikan yang buruk. Yang pertama ini ada apa ya? Ada kata sopan, tanggung jawab dengan tugas yang Adanya keyakinan kelas itu ada bermacam-macam yang ditampilkan, berarti ada 10. Mereka biasanya menggunakan gambar. Itu nanti gambar-gambar itu anak disuruh memilih atau menentukan keyakinannya, pilih yang mana. Kemudian anak disuruh menempelkan. Itu dengan gambar kereta api. Dengan menggunakan gambar, tapi maaf itu gambarnya kurang bagus karena saya tidak begitu pintar menggambar. Anak-anak disuruh maju satu persatu menentukan keyakinan kelasnya apa saja. Ya, ada yang berdoa itu. Jadi semua anak diberikan kesempatan untuk memberikan keyakinannya sesuai dengan gambar yang ada. Setelah anak-anak disuruh menentukan keyakinan kelasnya, kemudian keyakinan kelas itu setelah sudah jadi, anak-anak kemudian boleh menuliskan atau memberikan hiasan yang diberi tulisan dan digambarkan agar kelihatan bagus. Ada Hanum, ada Risma, ada Diva, Azza, Zahra, dan itu dan kelas nanti bisa
diterapkan di sekolah ibu-ibu masing-masing. Ini bagaimana pembentukan keyakinan kelas, yaitu lebih abstrak dari peraturan. Berapa pernyataan universal berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif, pasti ya Bu ini dibuat dalam bentuk positif, kemudian sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas sekolah dilibatkan saat membuat. Karena itu tadi di kelas, jadi semua anak dilibatkan. Kemudian adanya segitiga restitusi. Apa saja itu segitiga restitusi? Menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Kemudian menanyakan keyakinan, memiliki motivasi internal. Itu segitiga restitusi. Selanjutnya, contoh penerapan segitiga restitusi. Ini dengan video lagi ya Bu. Ini menstabilkan identitas. Sepertinya kamu sedang kesal ya, Nak? Kesal, mengapa tidak boleh pakai balok tiang, padahal itu balok milik sekolah. Kalau lainnya tidak ada lagi. Ya ini memvalidasi tindakan salah, yang salah. Yang dipakai bintang. Terus, karena bintang tidak meminjamkannya, lantas Aska membuang balok-balok yang sudah dibereskan bintang. Habisnya aku masih kesal. Menanyakan keyakinan kelas, keyakinan kerja mana yang tidak sesuai dengan ya. Kelas yang telah disepakati. Tidak, Bu. Lalu, keyakinan kelas mana yang tidak sesuai dengan tindakan Aska tadi? Kita tidak mengambil mainan yang sedang dipakai teman dan harus membereskan mainan ke tempatnya. Baiklah, sekarang apakah Aska bersedia memperbaiki kesalahan terhadap bintang? Iya, Ibu. Aku akan meminta Ya, maaf. anak itu biasanya kalau sedikit bersalah itu ya Lagi. seperti itulah. Baiklah, Kadang sekarang ada saja yang apa yang harus dilihat. diperbaiki oleh Aska kepada bintang? Mau bintang memberesi kembali balok-balok yang sudah berantak, Ibu. Baiklah, sekarang apakah Aska bersedia membereskan? Nah ini menanyakan bagaimana apa konsekuensi apa yang akan dilakukan anak. Bukan mau minta maaf. Itu contoh dari Bersedia memaafkan? restitusi. Iya, Bu. Aku Kemudian dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among. Posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu dalam standar pendidikan nasional. Kira-kira kita sebagai apa posisi kita tadi? Sebagai among, iya. Pembuat masa bersalah. Kita sebagai apa? Manajer. Iya, sebagai manajer. Jadi kita harus bisa sebagai manajer atau kita sebagai teman. Ini contoh cara pembuatan keyakinan kelas. Contoh pembuatan kelas.
adanya keyakinan kelas itu ada bermacam-macam yang ditampilkan, berarti ada 10. Biasanya menggunakan gambar. Siapa lagi yang mau? Ya, Diva. Betul. Boleh. Apa itu? Tanggung jawab. Ya, jadi anak-anak dengan bisa sekolah. Terus yang terakhir siapa? Mas Anzam. Ya, inilah keyakinan kelas yang akan kita sepakati bersama. Terima kasih anak-anak. Ini keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati. Yang pertama apa? Kita harus berkata sopan. Ya, saling senyum. Semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar berprofil pelajar Pancasila. Salam merdeka, salam belajar. Salam. Terima kasih. Mungkin itu dari saya tentang budaya positif yang sudah saya dapatkan dari modul 4 calon guru penggerak di angkatan 7 ini. Banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi pembahasan dari Ibu Tati Sukartina tentang budaya positif dari calon guru penggerak angkatan 7. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk acara selanjutnya yaitu acara penutup, karena acara demi acara sudah kita lalui pada siang hari ini, maka tutup acara kegiatan gugus 3 di TK PKK ini. Mari kita sikap sempurna, kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya sebagai pembawa acara, saya mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.